Mana yang kubur itu atas bukit. Tamam? Bila dia sampai atas bukit tersebut, dia kata bila dia sampai atas bukit itu, dia kata bukit ini seperti orang yang ambil periksa untuk SBM. Memang banyak susah kita naikkan naik bukit ini. Kemudian dia sebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus dia meninggal. Tengok macam mana di hari Jumaat, di waktu yang mulia, sebelum azan Jumaat, maka itu semua dia dapatkan. Tampakkan tak ada sakit apa-apa pun di dalam badan dia. Maka itu namanya mautul faj'ah. Harus kita kena sebutkan, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min mautil faj'ah. Ya Allah, aku berlindung daripadamu, daripada kematian mautul faj'ah. Semua tahu mautul faj'ah ya? Maka itu adalah satu cara yang terbaik untuk kami. Dan dia kata wa yadfa' anhu kulli bala. Allah angkatkan bala bila kita sebutkan bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Allah angkatkan bala daripada kalian. Baik. Wa man qara'aha 41 marrah ala udhni majnunin aw masru' afaqa min jununih. Barang siapa yang dia bacakan bismillahirrahmanirrahim 41 kali atas orang yang gila atau atas orang yang dia orang kata bingsan, 41 kali di telinga mereka orang yang sakit itu, maka mudah-mudahan dengan bismillahirrahmanirrahim 41 kali itu, maka Allah Subhanahu wa taala sembuhkan orang yang sakit tersebut. Baik. Wa man qara'aha ala wajhil hakim 51 marrah amina minhum. Barang siapa yang dia bacakan bismillahirrahmanirrahim 51 kali atas atau depan hakim. Faham hakim? Semua hakim kalau ada masalah di tanah ke atau masalah semua, tapi jangan kamu menzalimi cakap ya Allah saya akan baca bismillahirrahmanirrahim supaya hakim itu dia kena ikut saya. Tidak. Kalau kamu jalan yang benar, jalan yang betul punya. Tamam? Maka dia kata siapa yang dia bacakan bismillahirrahmanirrahim 51 kali depan hakim, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi hati hakim itu kena lembut untuk dia ikutkan cara orang yang baca bismillahirrahmanirrahim. Tengok, kalau ada masalah boleh kita sebut sebelum ada mahkamah itu, kita sebutkan bismillahirrahmanirrahim 51 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selesaikan masalah kalian insyaallah. Baik. Wa anna man qara'aha 71 marratan li ajli al-istisqa fi ayyi mawdi'in hasala lahu al-murad. Barang siapa yang dia bacakan bismillahirrahmanirrahim 71 kali untuk minta hujan, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan untuk mereka yang dia bacakan bismillahirrahmanirrahim 71 kali. Wa man qara'aha 100 marratin ala waj'in min al-awja'. Dia kata satu di sini, barang siapa yang dia bacakan bismillahirrahmanirrahim 100 kali atas sakit yang ada. Kadang-kadang ada orang yang sudah tua di sini, tapi ada orang marah bila kita sebut tua juga. Baik, orang yang muda yang ada di sini semua, maka kalau ada sakit lutut ke atau ada sakit mana-mana, harus kita kena sebutkan bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Atas kena ambilkan kaki tangan kamu, letakkan atas lutut yang dia sakit dan bacakan bismillahirrahmanirrahim 100 kali, maka mudah-mudahan dengan bismillahirrahmanirrahim Allah angkatkan bala daripada kalian. Baik. Boleh ya? Semua faham ha? Alhamdulillah. Baik. Au 'ala al-mashhur 7 ayyamin mutawaliyatin aw ziyadah azala Allah dhalika al-waj'u 'an as-sihr minhum. Dia kata kalau ada orang yang sihir, ada orang yang dia memang sudah ada sihir, dia memang tak jalan betul punya, cakap pun tak betul punya, tamam, maka dia kata kalau kita ada bagi dia macam satu wirid 7 hari, kena baca atas dia bismillahirrahmanirrahim 100 kali, maka mudah-mudahan dengan bismillahirrahmanirrahim Allah akan hapuskan atau buangkan sihir yang ada di dalam badan kalian. Faham?
Kalau ada sihir, harus kita kena sebutkan Bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Tapi mesti kena 7 hari. Bukan 100 kali, yani 1 hari saja. Dia kata 7 hari harus kita kena sebut Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan Bismillahirrahmanirrahim itu Allah akan hapuskan sihir yang ada di dalam orang yang sakit itu. Baik. Wa anna man arada anna Allah yarzuquhu min haitsu la yahtasib falyaqra'aha 313 marrah. Barang siapa yang dia nak dapatkan rezeki yang banyak, rezeki yang halal, memang dia kata, orang kata hartawan, kekayaan dia memang banyak, maka dia kata harus dia kena baca tiap-tiap hari 313 kali. Tiap-tiap hari kena bacakan Bismillahirrahmanirrahim 313 kali tiap-tiap hari. Tamam. Bi'adadil mursalin. Kenapa 313 kali? Dia kata pasal mursal atau para anbiya dan rasul ialah 313. Maka harus kita kena sebutkan Bismillahirrahmanirrahim 313. Baik, bi'adadil mursalin. Wal yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 marrah. Kemudian dia akan tambahkan 100 kali bacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Wal yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 100, dia akan bacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali, tapi bukan dia baca salawat muka dia baling sini baling sana, dia kata menghadapkan kiblat. Harus bila dia bacakan salawat itu memang yakni dada dia menghadapkan kiblat. Itu adalah satu cara yang wajib kalau kamu nak dapatkan orang kata kekayaan ka atau rezeki yang halal, rezeki yang murah insyaallah. Inda tulu'i syams, dan dia kata bila matahari itu naik, bukan di waktu mana-mana. Bila matahari itu baru naik, yakni keluarkan daripada masyriq itu, harus kita kena bacakan 313 kali, dan 100 lagi itu apa nama dia? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Baik. Dia kata di sini, "Wa man arada al-futuh falyaqraha 40 sabahan 2500 marrah." Barang siapa yang dia mintakan futuh, kebukaan apa nama dia? Cara yang baik, bukan hanya di dalam ilmunya saja, di dalam jalan yang dia punya, dia akan jadi orang saleh. Dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, anak dia akan jadi orang saleh. Itu semua nama dia futuh. Tamam? Futuh itu kebukaan untuk kebaikan. Maka dia kata harus dia kena sebut di sini Bismillahirrahmanirrahim 2500 kali. Tamam? Tapi 40 sabahan, 40 hari kena sebutkan 2500 kali di dalam 40 apa? 40 hari. Taib, ma'al i'tiqad at-tam, bukan dia sebut saja daripada mulutnya saja. Dia kata harus kena sebut dengan i'tiqad di dalam hati kamu, Allah akan sampaikan apa yang kamu minta kepadanya. Kalau tidak ada i'tiqad, memang walaupun kamu sebutkan itu bukan yakni 2000 kali saja. Kalau 1 million pun atau orang kata 1 triliun itu pun juga tak dapat. Pasal tidak ada i'tiqad. Yang penting kena ada i'tiqad di dalam hati. Bila ada i'tiqad di dalam hati, mudah-mudahan dengan i'tiqad itu insya-Allah kita kena dapat apa yang kita sampaikan. Baik, bismillah. Makna basmalah adalah persamaan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aku mengarang kitabku ini agar mendapatkan berkah. Seorang pengarang memulai karangan bukunya dengan basmalah untuk mengikuti Al-Quranul Azim dan mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin tibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta'. Wa
membaca basmalah 5 macam, yaitu Taib. Dia kata di sini Bismillahirrahmanirrahim adalah sunnah kalau kita sebutkan awal kitab atau tuliskan awal kitab. Maka dengan Bismillahirrahmanirrahim ikuti cara Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan Al-Quran Al-Karim. Sebelum dia turunkan Al-Quran Al-Karim, dia turunkan satu surah yang nama dia Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Awal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ada Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau kita tidak ada ikutkan Al-Quran Al-Karim, ikut siapa lagi? Taib. Al-Quran Al-Karim itu adalah kitabullah. Allah turunkan Al-Quran Al-Karim daripada Al-Lawhul Mahfuz ke langit yang pertama satu jumlah. Kemudian dia turun untuk sebab-sebab yang Rasulullah SAW lakukan di dalam dunia ini. Maka surah yang pertama turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dia ada di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim, yang mana itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang namanya suratul 'alaq. Baik. Maka harus kita kena sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia kata di sini ada orang yang dia kata saya sudah banyak sebutkan Bismillahirrahmanirrahim seperti saya sebut tadi. Ada orang yang baca 40 boleh, yang semua yang 100 pun boleh, tidak ada masalah. Yang dia semua 40 hari pun boleh. Tetapi dia kata Allah Subhanahu wa taala tak istijabat doa saya. Saya sudah baca banyak kali tapi tak dapat. Maka dia kata ada alasan di sini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak jawab atau tidak terimakan doa kamu, doa kalian? Maka dia kata yang pertama harus kena jagakan perkara-perkara ini. Yang pertama dia kata an yatarassad li du'aihi al-awqat asy-syarifah. Kena cari untuk doa kamu atau doa kalian itu waktu yang paling baik. Seperti dia kata di sini hari Arafah, seperti hari Jumaat, tamam, seperti 1/3 yakni akhir semua yang nama dia waktu suhur atau waktu sahar. Tamam? 1/3 akhir lail, waktu tahajud itu, maka kita kena doa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Allah akan istijabahkan doa kalian. Tetapi kalau kita doa waktu zuhur, dia kata itu lain. Tamam? Mungkin Allah istijab atau terimakan doa kalian, mungkin tak terima. Baik, yang kedua, an yad'u mustaqbilan lil qiblah. Kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kena menghadapkan kiblat atau menghadapkan kiblat. Dada dia mesti kena menghadapkan kiblat seperti orang yang jadi imam dan makmum. Jangan doa kita pusing sini atau depan kami ada TV dan sebagainya. Ya Allah, angkatkan bala yang ada di dalam rumah saya ini. Ya Allah, sembuhkan anak saya. Tapi TV ada kat sana orang main bola, kamu pun doa macam tu. Itu mungkin Allah istijab, mungkin tidak ada istijabatkan doa. Taib. Dia kata yang ketiga, harus bila kamu doa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan tinggikan suara. Kena rindahkan suara kalian bila doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal kita tahu munajat kepada siapa? Bukan kepada insan yang seperti kami. Bukan seperti orang ulama. Ini Tuhan yang cipta kalian semua. Maka harus kita kena rindahkan suara supaya Allah Subhanahu wa taala terimakan doa kami. Yang keempat ialah at-tadarru' wal khusyu' wal raghbah wal rahbah. Bila kalian nak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta sama Allah Subhanahu wa taala kena istijabahkan doa itu, kena rindahkan diri. Dan harus kita kena menangis ketika kami doa supaya Allah Subhanahu wa taala turun rahmat dan Allah istijabahkan doa kalian. Baik. Yang kelima, an yajzim bid du'a wa yuqin bil ijabah. Dia kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin Allah akan istijabahkan doanya. Tamam? Tetapi kalau dia hanya angkat tangan saja, kepala dia atau fikiran dia di tempat yang lain, dia pun di tempat yang lain, di dalam surau atau masjid, tapi hati dia pun tak ada, maka macam mana Allah Subhanahu wa taala nak istijabahkan doa kalian? Baik. An yulihad doa. Dia kata jangan kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sekali saja. Maknanya dia kata saya sudah doa.
bila minggu lepas saya sudah doa sekali, alhamdulillah. Tapi dia kata banyak kali kena ulang balik supaya Allah Subhanahu wa taala terimakan doa kalian. Kenapa buat macam tu? Pasal seperti Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Ghazali ini orang panggil dia orang yatim. Mak dia memang hantar dia untuk nak menuntutkan ilmu atau belajarkan ilmu, bukan hanya ilmu saja, untuk ilmu dan dapat makanan sekali. Maka dia banyak kali dia ulang balik pergi rumah orang yang ajarkan dia, kemudian dia balik rumah mak dia dan sebagainya, tapi dia tak dapat manfaat. Ketika itu dia nampakkan satu telaga. Bila dia jalan, dia nampak atas telaga itu satu batu yang tali itu dia sudah hampir separuh, dia sudah makan daripada telaga tersebut. Dia kata bagaimana ini tali boleh dia masuk di dalam batu dan dia sudah hampirkan separuh daripada semua batu itu. Maka dia kata bagaimana ilmu saya ini tiap-tiap hari pergi balik tak ada apa, bagaimana saya tak dapat ilmu. Maka dia baru niat semangat dan niat untuk menuntutkan ilmu dengan cara yang baik. Allah bukakan untuk dia ilmu ladunni dan ilmu rauhani dan ilmu yang dia ambilkan untuk kami semua. Sesiapa yang dia tak tahu sekarang atau tak tahu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, orang tasawuf memang dia mesti kena ambilkan daripada bukunya yang namanya Ihya Ulumuddin, satu buku yang besar. Imam Ghazali dan ulama yang lain dia kata barang siapa yang tidak ada di dalam rumahnya ilmu Ihya Ulumuddin itu, maka dia bukan daripada orang yang hidup di atas muka bumi ini. Bukan maknanya bilik Ihya Ulumuddin itu taruh di dalam di dalam rumah semua kalian saja. Maknanya kita kena berakhlak di dalam apa yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau beli Ihya Ulumuddin taruh di dalam rumah saja, banyak orang yang nak buat macam tu. Tapi kita kena lakukan apa yang dia tuliskan di dalam Ihya Ulumuddin. Maka dia kata di sini, harus bila dia doa kena yakin Allah istijabah, Allah terimakan doa dia dan insya-Allah Allah tunaikan hajat kalian. Baik. Qal an yaftah ad-du'a bi dzikrillah azza wa jalla wa bis salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kalau dia nak berdoa harus dia kena bacakan dulu bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, kemudian doa apa yang dia mau. Bukan terus Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, tak ada alhamdulillah rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim. Itu maknanya kurang adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan dia kata di sini al-adabul batin wa huwa al-aslu fil ijabah. Bila kita nak Allah Subhanahu wa taala terimakan doa kami, walaupun kita baca bismillahirrahmanirrahim 100 kali, maka dia kata kalau ada orang yang zalimikan orang lain, dia rampaskan kepada dia satu harta atau satu tanah, maka harus kena kembalikan apa yang dia rampaskan. Itu pun satu cara yang wajib. Taib. Allah yatakallaf fi as-sam'i fi hal ad-du'a. Tamam? Dia kata di sini jangan banyak bertakalluf. Takalluf itu maknanya kamu kena akhir ayat-ayat yang kamu sebut atau doa-doa itu semua yi semua. Contoh, ya Allah ya Tuhan kami, rahmatikan kami, matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah, kami ini kami. Itu maknanya jangan kamu nak pilihkan perkataan yang baik hanya untuk menunjukkan orang. Tamam? Doa yang ada di dalam hati kalian, walaupun doa itu adalah ringkas tapi dengan ikhlas, maka mudah-mudahan dengan doa itu Allah terimakan doa. Taib, dia kata alla yakuna al-mas'ul bid-du'a mumtani'an 'aqlan wala 'adatan, an yakuna 'ala as-sa'il harajun fi ma sa'al. Dia kata di sini bila kita nak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita kena ada masalah yang besar, yang penting, yang kita kena doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalau ada masalah yang kecil kita terus kena doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesaikan dulu. Kalau nampak sudah carikan banyak jalan tak selesai, baru kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang dia
kalau ada masalah di antara dia dan orang yang lain, contoh, tamam, atau jiran-jiran dia tak akan doa terus, ya Allah hancurkan si fulan bin fulan ini, tak boleh, tamam, atau bagi fulan bin fulan ini bala ya Allah. Maka itu pun ada satu malaikat yang dia kata kamu akan dapat seperti dia. Tengok, kalau kita doa seperti dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah bagi bala untuk si fulan bin fulan, maka dia ada satu malaikat yang dia akan kata kamu pun dapat seperti dia. Maknanya dia pun doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah bagi dia. Kenapa dia doa kepada orang lain saja? Tapi kalau dia zalim, harus kita kena doa dia. Pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mazlum itu adalah bila dia angkat dua tangan dan doa, ya Allah bagi bala untuk si fulan bin fulan ini yang rampaskan harta saya, ya Allah. Allah terimakan doa dia. Pasal dia apa? Mazlum. Faham mazlum? Baik. Dia kata Allah yushghilahu ad-du'a fi faridatin hadirah. Jangan kamu berdoa ketika kamu belum tunaikan salat fardu. Dia memang sibuk nak doa kepada si fulan bin fulan, tapi salat belum lagi. Dia belum buat salat lagi. Maka itu dia kata jangan kamu buat seperti ini. Jangan kalian buat seperti ini. Baik. Dia kata an yad'u bi asma'ihil husna. Kalau dia nak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kena gunakan nama Allah yang nama dia 99. Tamam? Huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al malikul quddus salamul mu'min sampai akhir 99. Kenapa? Pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis, "Man hafiza asma'illahil husna aw da'a biha taqabbalallahu minhu ad-du'a." Barang siapa yang dia hafalkan asma'illahil husna dan dia berdoa daripada asma'illahil husna, dia ada satu nama di dalam asma'illahil husna, itu nama dia Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam, bila kita doa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan Ismullahil A'zam, maka Allah istijabah atau terimakan doa kami. Seperti satu orang ketika zaman Nabi Musa alaihi salam, nama dia Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini ketika itu ulama besar dan dia ada Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam itu boleh kita gunakan untuk kebaikan. Tapi ini bila orang sudah sampaikan tahap yang tinggi, bukan seperti kami yang banyak masalah, banyak dosa dan sebagainya. Ismullahil A'zam itu untuk ulama dan awliya salihin, bukan untuk sesiapa pun. Atau seperti Al-Khadir, atau seperti orang lain yang makhluk yang kita pun tak tahu. Baik. Maka Bal'am bin Ba'ura ini ketika itu bila dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia mau Allah Subhanahu wa taala terimakan doa dia dan bagikan kepada dia apa yang dia mau. Kemudian satu hari ada satu kelompok dia datang, dia kata, wahai Bal'am bin Ba'ura, Musa ini atau Nabi Musa ini datang untuk nak ambilkan kuasa yang kami punya, atau nak ambilkan negara yang kami punya. Maka kita minta tolong kepada kamu wahai Bal'am bin Ba'ura untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah bagikan kepada Musa ini bala. Maka Bal'am bin Ba'ura dia tahu Nabi Musa ini adalah Nabi. Dia kata memang saya tak mampu untuk doa atas Nabi ini. Pasal Nabi bila dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa dia lagi kuat daripada saya. Tapi minta maaf, ada bahagian yang lain nanti kalau kita sebut pun mereka pun marah. Mereka itu lelaki, dia pergi jumpakan sama istrinya. Sama istri siapa? Bal'am bin Ba'ura. Dia kata harus kita kena bagikan harta kepada puan, dan kita minta puan kena suruhkan dia atau terpaksakan Bal'am bin Ba'ura itu untuk berdoa atas Nabiullah Musa alaihi salam. Maka Bal'am bin Ba'ura itu dia takut. Bila dia istri dia kata harus kamu kena bacakan doa atas Nabiullah Musa alaihi salam. Kalau tak boleh, saya akan tinggalkan kamu wahai Bal'am bin Ba'ura. Maka dia pun
terus dia angkat dua tangan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia angkat dua tangan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Musa alaihi salam, lidah dia keluar daripada mulut sampai dia bengkak dan jadi besar seperti seperti unta punya. Tamam? Kenapa? Pasal dia doa kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Maka kisah ini atau cerita ini ada di dalam Al-Quran Al-Karim, bukan daripada orang kata Israiliyat ke atau semua. Memang ini kisah ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Tamam? Harus kita kena rujukkan daripada Al-Quran Al-Karim boleh dapatkan kisah tersebut. Bila dia doa kepada Nabiullah Musa alaihissalam, terus lidah dia keluar dan bengkak, tak boleh doa langsung. Dan Allah cabutkan daripada dia Ismullahil A'zam. Baik. Dan dia kata di sini, alla yakuna ad-du'a ala wajhi al-ikhtibar li rabbih. Dia kata jangan menjadikan doa itu seperti dia ujian. Kita sudah doa tapi dia belum balas lagi. Itu maknanya kamu kurang ajar. Bila kamu sebut dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah doa tapi dia belum balas. Hada yusamma mada nuqsul adab ma'allahi azza wa jalla. Baik, bismillah. Ba'du membaca basmalah itu macam wajib seperti dalam solat, haram pada perbuatan yang haram, saat yang halal, sunnah. Dia menjaga perbuatan yang penting dalam syariat seperti mengarang kitab dan lain sebagainya. Baik. Dia kata di sini hukum bismillahirrahmanirrahim ada 5 hukum. Mula kita faham hukum bismillahirrahmanirrahim ada 5. Yang pertama dia kata di sini wajib. Wajib itu bila kita sebutkan di dalam fardu salat atau di dalam salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wajib kena sebut bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak ada bismillahirrahmanirrahim, memang salat kalian batal. Tapi ada khilaf di antara ulama pasal bismillahirrahmanirrahim kalau di maghrib dan isya dan subuh bagaimana, harus kena tinggikan suara atau tidak. Di sisi Imam Syafi'i harus dan mari sama wajib kena ngaring atau orang kata suara mesti kena kuat. Ini Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi mesti kena baca dengan suara yang belahan, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi sekarang ada macam-macam ada hal-hal yang lain, maka jangan kamu kena ikutkan cara mereka yang ada seperti itulah. Baik, ini satu. Dia kata wajib. Wajib bila kita lakukan salat itu jadi wajib. Kemudian dia kata sunnat inda kulli amrin dibal. Bila kita nak bacakan ceramah, harus kita kena sebutkan bismillahirrahmanirrahim. Bila kita nak masuk untuk menuntutkan ilmu, sunnah kena bacakan bismillahirrahmanirrahim. Bila kita keluarkan daripada rumah, harus kena sebutkan bismillahirrahmanirrahim. Bila kita masukkan rumah, harus kena bismillahirrahmanirrahim. Bila kita nak baca Al-Quran Al-Karim, harus kita kena sebutkan bismillahirrahmanirrahim. Hada sama kullu sunnah, semua sunnah. Baik. Dia kata hurmah. Haram bila jadi haram bismillahirrahmanirrahim? Bila kita wal'iyadu billah ada orang berzina, dia kata bismillahirrahmanirrahim. Atau minum arak bismillahirrahmanirrahim. Itu pun dia sudah lakukan benda yang haram, tapi dia sebutkan bismillahirrahmanirrahim pula. Maka itu dia kata haram, kena sebutkan bismillahirrahmanirrahim. Makruh, dia kata bila ada satu rambut yang putih di sini, kamu sebut bismillahirrahmanirrahim, itu pun makruh. Pasal ini yang ada rambut putih di sini atau di dalam kepala dia akan beristighfar kepadanya sampai dia mati. Jangan fikir saya nak jadi orang muda lagi, ya Allah, saya nak cabut apa yang ada di sini supaya bila ada semua boleh saya tambah satu. Itu tak boleh. Tamam? Baik. Maka dia kata di sini wal karahatu, bila kita pun ambilkan sampah nak buang ke tempat yang dia punya tu dan sebutkan bismillahirrahmanirrahim, itu adalah makruh. Baik,
Ini 5. Ha. Yang kelima, ubah. Taib. Pada perbuatan yang mudah, ubah pada perbuatan yang mubah dan tidak ada keutamaan di dalamnya. Seperti memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Taib, dia kata mubah, maknanya harus. Seperti orang yang dia nak pindahkan rumah, daripada rumah ini dia pindah rumah yang mewah sikit. Dia ambil barang daripada rumah yang lama tu. Maka dia bila dia ambil barang itu dia sebut bismillahirrahmanirrahim, harus dan mubah namanya. Ha. Iqra. Alhamdulillahirabbil alamin. Makna alhamdulillah secara bahasa adalah pujian dengan lisan atas suatu hal baik yang dilakukannya tanpa paksaan, satu sifat santun dan dermawan. Sehingga sifat baik yang ada kerana paksaan, seperti memang tercipta dalam keadaan indah. Maka memujinya bukan termasuk al-haq, bahkan hanya sekadar pujian. Contoh, saya memuji mutiara atas keindahannya. Taib, alhamdulillahirabbil alamin. Dia kata bila kita sudah sebutkan bismillahirrahmanirrahim, harus selepas bismillahirrahmanirrahim itu kena tambahkan alhamdulillahirabbil alamin. Pasal ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bilhamdillahi rabbil alamin fahuwa aqta'. Seperti tadi bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada siapa perkara-perkara yang kamu lakukan tidak ada alhamdulillahi rabbil alamin, maka itu kurangkan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ha. Makna alhamdulillah secara istilah adalah perbuatan yang menunjukkan keagungan pemberi nikmat, baik nikmat tersebut diterima oleh orang yang memujinya atau selain. Ba'du. Makna syukur secara bahasa seperti makna alhamdulillah secara istilah, iaitu perbuatan yang menunjukkan keagungan pemberi nikmat, baik nikmat tersebut diterima oleh yang bersyukur atau makhluk lainnya. Makna syukur bagi secara istilah adalah segala seorang hamba menggunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, alhamdulillahi rabbil alamin dan asyukru lillahi rabbil alamin. Ini dua perkara. Alhamdu wa syukru. Tamam? Banyakkan orang ulama yang dia kata hamdu wa syukru hanya ada mada disama sama. Tamam? Ada yang kata berbeza hanya sedikit saja. Tamam? Itu bila dia memberikan kepada kami nikmat, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillahirabbil alamin ini harus kita kena sebutkan sentiasa, dan hamdu itu segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ha. Makna Rabb adalah pemilik, dan Rabb mempunyai makna yang banyak selain itu. Makna al-alam, Ha. alamun adalah manusia, jin dan malaikat. Makna hamdalah adalah pujian dengan lisan atas sesuatu yang indah tanpa paksaan dan dengan rasa pengagungan yang dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, pemilik manusia, jin dan malaikat. Semuanya aku artikan makna hamdalah di atas sesuai makna alham secara bahasa, kerana itulah yang diminta dalam memuji sesuatu, dan secara istilah bagaimana ulama lain yang mengartikan. Taib, alhamdulillah dia kata di sini yustahabbul hamdu fi ibtida'il kutubil musannafah. Sunnah kena sebutkan alhamdulillahirabbil alamin bila karangkan satu kitab. Dan bila ada orang yang mengajarkan pun dia harus kena sebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kalau ada orang yang dia baca atas gurunya harus kena sebut alhamdulillahirabbil alamin. Itu semua sunat ya. Taib, tapi dia ada pilihan daripada alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah atau alhamdulillah bi jami'i mahamidih. Ini tiga sebut atau tiga bahagian. Satu yang namanya alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua alhamdulillah hamdan alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini pun boleh. Dan yang ketiga ialah alhamdulillah bi jami'i mahamidih. Maka ini tiga harus kita kena sebutkan pasal ada daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Rukun hamdalah adalah 5, iaitu hani, iaitu makhluk yang mengucapkan pujian. Yang kedua, mahmud, iaitu pemberi nikmat. Yang ketiga, mahmud, iaitu lisan misalnya. Yang keempat,
Taib. Saya rasa sampai bila di sini? Di antara Maghrib dan Isya saja. Taib, dia kata di sini rukun hamd ialah 5 perkara juga seperti tadi. Rukun atau semua hukum-hukum bismillahirrahmanirrahim 5. Di sini pun dia kata rukun hamd atau rukun alhamdulillah itu adalah 5 juga. Taib, yang pertama dia kata hamid. Hamid itu maknanya orang yang disebutkan alhamdulillah, itu nama dia hamid. Saya alhamdulillah. Orang manusia yang berakal itu nama dia hamid. Taib, yang kedua mahmud. Mahmud itu maknanya Allah Subhanahu wa taala. Kita puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga mahmudun bihi. Apa mahmudun bihi? Lidah kamu yang sebutkan alhamdulillah. Lidah kalian yang sebutkan alhamdulillah itu adalah rukun yang ketiga. Tamam? Kalau tidak ada lidah bagaimana kamu nak sebutkan alhamdulillah? Taib. Yang keempat dia kata mahmudun alaih. Apa mahmud alaih? Maknanya nikmat yang Allah berikan kepada semua kalian. Maka bila kita sebutkan alhamdulillah, bila kita dapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, baru kita sebutkan alhamdulillah. Ini untuk orang yang kedikut, orang yang bakhil. Tapi kalau ada orang yang selalu dia sebutkan alhamdulillah walaupun di dalam keadaan sihat, walaupun di dalam keadaan apa nama dia sakit, waktu mana-mana pun boleh dia sebutkan alhamdulillah, itu satu cara yang terbaik. Taib, yang kelima dia kata sighah. Sighah itu maknanya ucapkan alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah itu nama dia sighah. Bila kita sebutkan alhamdulillahirabbil alamin itu sighah. Bila kita sebutkan alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah pun boleh. Bila kita sebutkan alhamdulillah bi jami' mahamidihi pun boleh. Ini 3 harus kita kena gunakan sentiasa. Pasal ada para ulama yang digunakan sebelum kami semua. Itu yang saya sampaikan, wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan saya mohon maaf kepada kalian yang hadir di dalam surau ini kalau ada kalau ada silap di dalam bahasa Melayu. Pasal bahasa Melayu ini bukan bahasa saya. Saya sebenarnya orang Arab, memang kena cakap bahasa Arab. Kalau ada orang yang faham bahasa Arab, syukur alhamdulillah, boleh kita pun bercerita sampai pukul 12, tak ada kisah, tak ada masalah insya-Allah. Tapi kalau di dalam bahasa Melayu pun kita pun kadang-kadang langgar sini, minta maaf kalau ada cakap pun kasar kadang-kadang. Pasal kita pun tak pandai macam mana nak gunakan perkataan yang lembut. Tamam? Perkataan yang orang kata apa? Orang kata orang Arab ini banyak kasar. Tapi nak gunakan perkataan yang lembut tu memang saya tak tahu. Pasal bahasa Melayu bukan banyak. Tapi saya rasa semua yang hadir di sini semua faham. Baik, maka itu yang saya sampaikan, wallahu alam. Dan kita pun sudah selalu sebutkan ada madrasah Al-Yamani. Tamam? Siapa yang berinfak sedikit untuk madrasah Al-Yamani, mungkin kita akan letak di kat sana sedikit sujadah untuk orang yang berinfak. Dan saya maklumkan hanya sebagai guru di kat madrasah Al-Yamani saja. Bukan saya mudir ke atau semua. La. Al-mudir huwa ada satu mudir yang namanya Ustaz Jauhari. Maka siapa yang berinfak daripada madrasah Al-Yamani, pasal madrasah Al-Yamani ini bersuma, bukan ada orang yang apa nama dia, yang dia infak kepada dia atau kita ambil bayaran daripada budak-budak, tidak. Semua hanya bersuma. Maka bila almarhum itu meninggal, saya sudah ceritakan bulan lepas, bila almarhum mati baru kita fikirkan bagaimana dia cari 70,000 satu bulan. Tamam? Sedangkan dulu saya pakaikan kipas dan kadang-kadang saya tak tutup bagi anak rehat. Tapi bila kita sekarang bayar sendiri, mesti kena gimat sikit. Ini kenapa masih lagi buka, ini kenapa. Waktu dia ada, alhamdulillah, kita kirakan dia sebagai ayah kami di sini. Semua yang dia bayarkan, kita hanya kena mengajar di madrasah dia dan duduk tunggu gaji saja. Tapi alhamdulillah sekarang mesti kena pusing-pusing untuk cari rezeki juga. Dan kita pun cari untuk madrasah sekali. Baru 2 hari lepas kita pun jumpa sama Datuk Zainal, alhamdulillah.
dia pun bagi sedikit untuk madrasah kami. Syukur alhamdulillah, walaupun kita kenalkan dia di dalam surau ini juga. Datuk Zainal itu apa nama dia, Zahafiz Driver lah. Maka itu pun selalu dia bantukan madrasah kami, pasal dia tahu madrasah memang bersyumah. Dan minta maaf kalau ada kekurangan di dalam bahasa Melayu lah. Pasal itu ana memang rasa bila saya sebut di dalam bahasa Melayu, nampak memang kadang-kadang nak gunakan bahasa yang baik punya, nampak macam dia hilang. Tamam? Maka kita gunakan apa yang ada. Tapi saya rasa semua yang hadir semua faham insya-Allah. Tamam? Dan insya-Allah saya mintakan yani bulan 8 insya-Allah semua yani datang ramai seperti Syekh Nuruddin Al-Banjari insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا وسهل أرزاقنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعينك مما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم استر عيوبنا واقض حوائجنا يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.